Baik, selamat siang adik-adik. Ya. Baiklah, sebelum melakukan pembelajaran pada siang hari ini, izinkan kakak terlebih dahulu memperkenalkan diri kakak. Kakak bernama Imade Gagah Dewasa PK. Kakak dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kakak sekarang semester 4. Di sini kakak akan melakukan sharing atau pembelajaran mengenai sistem komputer kepada kalian. Sebelum itu, izinkan kakak melakukan doa terlebih dahulu. Untuk doa kelas, ya silakan pimpin doanya. Setelah itu, di sini kakak akan melakukan absensi terhadap teman-teman di kelas ini. Apakah ada yang absen untuk doa kelas? Ada yang absen? Ada. Baiklah, dari pembelajaran ini, adapun tujuan yang ingin kakak kasih ke kalian itu sistem komputer ini akan berguna ke jenjang-jenjang kalian ke depan atau pembelajaran kalian ke depannya, seperti di masa kuliah atau di ruang lingkup pekerjaan. Itu baiklah, untuk sekarang kakak akan mulai masuk ke materinya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu dulu sistem komputer itu apa? Silakan. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Pak Bayu. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling menghubungkan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Baik, bagus sekali. Kasih aplaus dulu sama temannya. Benar sekali apa yang dibilang tadi. Sistem komputer tersebut adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Setelah itu, apakah ada yang tahu sistem komputer itu terbagi menjadi 3 bagian? Apa saja? Apakah dari kalian ada yang tahu? Silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Bayu. Terdapat 3 sistem komputer, diantaranya hardware, software, dan firmware. Ya, bagus sekali. Untuk hardware, siapa yang tahu hardware itu apa? Dari kalian, hardware itu apa? Hardware, software, dan firmware tersebut. Yang pertama itu ada hardware itu perangkat keras, dan software itu perangkat lunak. Dan yang terakhir itu ada brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer tersebut. Juga kak lahir. Ini hardware-nya. Hardware atau bisa disebut dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata ataupun mau disentuh secara fisik. Hardware sendiri memiliki kategori. Dari kategori tersebut, 3 kategori tersebut, apakah dari kalian ada yang tahu apa saja? Gimana? Untuk kalian, apakah ada yang tahu apa 3 jenis dari hardware tersebut? Tidak tahu. Baiklah, kakak akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada proses input atau proses masukan. Perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data komputer seperti mouse, keyboard, scanner, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada perangkat proses. Perangkat proses atau proses pada perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan proses data tersebut, seperti prosesor, RAM, NOR byte, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada perangkat output atau perangkat keluaran. Perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah di komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user atau pengguna, seperti yang pertama itu ada monitor, yang kedua itu di depan ada proyektor, yang ketiga itu ada printer, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan tentang software. Tadi kakak sudah dapat menjelaskan sedikit software itu apa. Software. Software itu seperti kakak bilang tadi, software itu perangkat lunak. Pada software ini adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer.
Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya, perangkat lunak diklasifikasikan menjadi 5 macam. Apa saja? Apakah dari kalian ada yang tahu 5 macam pengoperasian pada perangkat lunak? Apakah dari kalian ada yang tahu? Baik, yang pertama itu ada sistem operasi atau operating system. Pada sistem operasi ini yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemrosesan dan lain sebagainya. Seperti yang pertama itu ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS, Linux dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada program aplikasi seperti yang ada pada materi kakak ini. Program aplikasi tersebut adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolahan kata, pengolahan presentasi, desain grafis dan lain sebagainya. Contohnya itu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada pemrograman program bantu. Pada program bantu ini, perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada berhubungan dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti antivirus, CC cleaner, dan WinRAR. Selanjutnya itu kita masuk ke tahap brainware. Tadi kakak sudah dapat menjelaskan brainware itu apa? Apakah dari kalian ada yang tahu brainware? Tadi kakak sudah sempat menjelaskan sedikit. Baik, tadi kakak sudah dapat menjelaskan sedikit tentang brainware. Brainware itu menurut kalian apa? Baik kak, Silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Bayu. Brainware adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Baik, bagus sekali. Kakak ulangi lagi sekali. Brainware itu adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware atau software. Pengguna komputer biasa disebut dengan user, namun user sendiri ada macamnya, yaitu pada user tersebut ada tiga macam atau 3 komponen. Yang pertama itu ada programmer atau programming. Programmer ini adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Selanjutnya itu ada administrator. Peran administrator ini adalah orang yang bertugas untuk mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Baik, yang terakhir itu ada operator. Operator itu adalah orang yang menjalankan sistem operasi pemrograman dalam perangkat komputer. Baik, untuk materi selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan tentang kegunaan penting sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan kalian. Yang pertama itu yang kalian tahu itu apa? Dari kalian apakah ada yang tahu? Ya, silakan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Bayu. Ya. Itu pengolahan data, 2 komunikasi, 3 otomasi proses bisnis. Baik, terima kasih atas sudah menjawab pertanyaan dari kakak. Kakak ulangi lagi sekali. Yang pertama itu ada pengolahan data. Komputer digunakan untuk mengolah data secara efisien dan cepat, baik itu dalam bentuk teks, angka, gambar maupun suara. Yang kedua itu ada komunikasi. Sistem komputer ini memungkinkan komunikasi yang cepat dan efektif melalui email, pesan instan, video konferensi dan media sosial lainnya. Selanjutnya itu ada otomasi proses bisnis. Yang selanjutnya itu ada pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada desain dan pengembangan dalam bidang teknik dan desain grafis khususnya. Selanjutnya itu ada bagian hiburan. Kayak kalian biasanya itu kan sering nonton
nonton TikTok atau nonton live cek kodam tuh. Di sinilah tempatnya, di media hiburan. Setelah itu ada penelitian dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu ada keuangan dan perbankan. Dan yang ke-9 itu ada kesehatan. Di sini di bagian kesehatan ini tempat untuk pengecekan atau mengecek data-data kalian, apakah ada kalian mengalami kesakitan apa, bisa dicek di dalam sistem pengecekan kesehatan ini. Selanjutnya itu ada kontrol dan otomasi industri. Komputer ini digunakan untuk mengontrol atau mengotomatisasi proses industri seperti di pabrik manufaktur. Selanjutnya itu yang terakhir ini ada pengembangan perangkat lunak. Komputer adalah alat utama dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari aplikasi mobile hingga sistem operasi dan perangkat lunak enterprise. Setelah itu di sini ada sistem komputer telah menjadi tulang punggung banyak aspek kehidupan modern, memungkinkan efisiensi yang lebih besar, peningkatan produktivitas dan aksesibilitas informasi yang sangat luas. Jadi sekarang itu sistem komputer sudah masuk ke ruang-ruang lingkup, hampir masuk ke dalam kehidupan kalian sehari-hari tanpa kalian sadari. Kayak kalian main HP setiap hari itu sudah termasuk dalam sistem komputer. Baik, untuk selanjutnya di sini kakak akan jelaskan materi terakhir yang kita akan belajar siang hari ini. Yang terakhir itu ada manfaat sistem komputer dalam bidang pendidikan yang telah banyak merubah cara pengajaran berlangsung. Seperti beberapa manfaat utama sistem komputer pada pendidikan. Apakah dari kalian ada yang tahu apa manfaat dari sistem komputer pada pendidikan? Apakah ada yang bisa menjawab? Kakak akan menjelaskan apa itu manfaat utama sistem komputer bagi pendidikan. Yang pertama itu ada akses ke informasi. Komputer memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses berbagai sumber daya pendidikan online, termasuk artikel, jurnal, buku elektronik, video, dan alat pembelajaran interaktif lainnya. Kedua itu ada pembelajaran jarak jauh. Seperti kemarin pas COVID, kalian dapat pembelajaran jarak jauh menggunakan apa saja. Kalau di guru kalian di kelas, dia menggunakan Google Form. Kedua itu ada Zoom Meeting, Google Meet, dan Google Classroom. Itu masuk ke dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya itu ada interaktif dan multimedia. Selanjutnya ada kostumisasi pembelajaran. Selanjutnya kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya itu ada pengembangan keterampilan komputer. Selanjutnya yang nomor 7 ini ada evaluasi dan penilaian. Pada evaluasi dan penilaian ini komputer memungkinkan metode evaluasi dan penilaian yang lebih efisien, seperti ujian online, kuis interaktif, dan perangkat lunak penilaian otomatis. Selanjutnya itu ada manajemen pendidikan. Yang selanjutnya itu ada pengembangan bahan ajar. Di sini pengembangan bahan ajar ini memungkinkan kalian untuk mencari sumber-sumber pembelajaran melalui Google atau jurnal-jurnal yang sudah terdapat pada internet. Selanjutnya itu ada aksesibilitas. Selanjutnya ada penelitian dan proyek. Di sini komputer mendukung siswa dan guru dalam mendukung penelitian akademis, menyusun proyek, dan mengakses berbagai database ilmiah. Alat-alat seperti speedset dan perangkat lunak analisis data membantu dalam pengolahan dan interpretasi data penelitian. Dengan itu terdapat berbagai manfaat ini, sistem komputer telah menjadi komponen integral dalam dunia pendidikan, mendukung proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan inklusif. Baik, itulah tadi materi dari kakak. Semoga berguna untuk kalian di masa sekarang atau masa depan. Di sini kakak akan memberikan sebuah kuis yang akan kakak kirim ntar ke ketua kelas. Untuk ketua kelas tolong kirim ntar ke video ke grup WA-nya ya. Ntar kakak akan melakukan kuis bagaimana sampai mana
kalian mengerti dari materi yang kakak berikan pada siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pembelajaran hari ini kakak akan duduk melalui doa dari ketua kelas. Diri semua. Berdoa kepada Jibril. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik yang sudah mau mendengarkan dan menjawab. Kalian sudah mengertilah apa itu materi yang kakak berikan. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian semakin baik ya. Di sini kakak harapkan kalian semua untuk pertemuan selanjutnya kalian lebih semangat dan lebih aktif lagi. Kayak tadi kita melakukan diskusi, kalian sangat aktif. Kakak ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Di sini kakak pamit undur diri. Kalian silahkan pulang ke rumah masing-masing dan hati-hati ya. Baik, terima kasih banyak. Om Santi.